Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di bawah guyuran hujan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini menjadi amal saleh dan hujan di pagi ini menjadi keberkahan, jalan keberkahan dari Allah kepada kita. Walaupun setiap pagi hujannya, pagi dan sore, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan hujan yang turun itu adalah hujan yang penuh berkah, yang penuh manfaat. Seperti yang Bapak Ketua tadi sampaikan, kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban, 4 atau ya 4 Sya'ban, oh ya 4 Sya'ban, masuk 4 Sya'ban, dan insya Allah bulan depan sudah bulan Ramadan, dan sekarang berarti sudah masuk kepada gerbang bulan Ramadan. Nabi itu tidak ada saum 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang paling banyak amal solehnya termasuk diantaranya saum, tetapi tidak 1 bulan penuh ya, kecuali bulan Sya'ban. Dan Aisyah pun menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan banyak saum. Paling utama adalah saum qadha gitu. Yang tahun kemarin masih punya utang, belum sempat dibayar, maka dimaksimalkan bulan sekarang, jangan sampai ketemu dengan Ramadan lagi karena akan menumpuk ya. Utangnya nanti akan menumpuk, dan sebagaimana hutang kepada sesama manusia harus dibayar, hutang kepada Allah lebih harus dibayar lagi. Dan hutang kepada Allah itu diantaranya adalah hutang saum, kalau memang tahun kemarin ada alasan yang kuat untuk tidak saum. Tapi kalau yang tahun kemarin tidak saum karena tidak ada alasannya hanya tidak mau saum, maka tidak ada qada baginya. Ya harus taubat, harus taubat dengan benar-benar kepada Allah. Kalau punya rukhsah kan tidak dosa ya, tidak saum, makanya ada gantinya. Tapi kalau tidak ada rukhsah kemudian tidak saum, maka dosa, maka otomatis tidak ada qadanya, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai bulan Sya'ban, dan sepertinya Persis sudah keluar pengumuman ya, tanggal 19 ya, 19 bulan depan, bulan Februari. Mungkin nanti Muhammadiyah dan NU atau pemerintah akan mengumumkan juga, dan mungkin Hidayatul Ummah akan mengumumkan tanggal 25 Februari. Aliran khusus ikut yang pada umumnya. Adapun terjadi perbedaan lumrah, hanya selisih 1 hari, hal yang lumrah dan masing-masing punya argumen yang kuat. Bapak-bapak yang Allah muliakan, pada sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua tadi, jadi untuk jadwal saya itu yang pekan kedua tafsir, pekan ketiga itu hadis, tapi karena subuh salam sudah habis, sejak beberapa bulan ke belakang kita pakai kitab Zadul Ma'ad. Hanya memang saya belum punya ide bagaimana caranya untuk bisa sama-sama pegang, karena ini bentuknya kitab dan bentuknya PDF dan berbahasa Arab begini, dari kanan, aliran kanan. Tapi kalau mau download PDF-nya,
Sepertinya ada terjemahnya, walaupun saya belum nyari gitu. Ada ya? Ada ya? Oh ya, nanti mungkin bisa bisa di share ya. Jadi otomatis nanti pakai HP mukanya ya, nggak bisa di print ya. Karena tebal sekali gitu. Nah itu mengenai kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama abad ke-8 tahun 700-an, 700 akhir tadi. Yang karyanya itu banyak, yang karyanya itu cenderung karya-karya yang halus, yang membangun jiwa. Rawdatul Muhibbin, Taman para Pecinta, Tuhfatul Dzakirin, dan Tadhkiratul Hufad, Thariqul Hijratain, Jalan Dua Hijrah. Dan yang fenomenal itu ini kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu kitab yang berisikan tentang, ini bukan kitab sirah sebetulnya, ini tuh campuran hadis dan fikih. Jadi memotret Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam aspeknya. Yang paling utama sering dibahas ya aspek berkaitan dengan ibadahnya dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Otomatis di dalamnya dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Ibnu Qayyim itu diantara ulama yang sangat ketat dalam masalah ini. Ibnu Qayyim itu. Di samping beliau itu orang yang cerdas, konon katanya, wallahu alam tapi ada yang mengatakan beliau membuat kitab Zadul Ma'ad yang versi saya 6 jilid. Itu dalam perjalanan dari Syam ke Madinah di atas unta. Jadi kalau unta menulis dari dari Syam ke Madinah. Beres kan? Dan kebayang ya kalau di atas apa? Di atas kendaraan kan otomatis minim referensi ya. Berarti referensinya itu apa yang dihafal, artinya betapa kuatnya hafalan beliau dan banyak sekali karya-karyanya yang sudah diterjemahkan. Salah satu yang akan kita pakai ini adalah kitab Zadul Ma'ad. Di bulan kemarin kita itu bahas tentang istri-istri beliau ya, dengan total yang tidak sedikit, lebih dari 4. Ini kekhususan hukum bagi beliau, istri lebih daripada 4. Kalau kita tidak boleh lebih daripada 4. Maksimal kita punya istri 4, itu pun kalau berani. Kalau tidak berani cukup 1. Dan saya kemarin ketemu dengan praktisi poligami, bukan teoritis ya, kok nu gandeng wae. Misalnya laki-laki nu gandeng ngobrol poligami itu sebenarnya tuh gandeng wae. Tapi saya kemarin ketemu orang yang poligami dan dia bilang ulah poligami lah, riut katanya. Ini versi praktisi, versi praktisi yang sedang melakukan. Jadi memang betul betapa beratnya mempraktekkan hal tersebut ketika mungkin banyak laki-laki yang tanda petik menginginkan, ternyata berat. Nabi SAW saja kan menghadapi istri-istrinya tidak mudah. Padahal Nabi orang soleh, istri-istrinya orang solehah. Karena dua hal yang berbeda antara soleh-solehah dengan karakter manusia pada umumnya. Itu dua hal yang berbeda. Sesoleh apapun orang, tetap karakter orang itu tidak akan bisa hilang. Bukan masalah baik buruknya, tapi masalah hal yang menjadi dasar manusia. Suka berkeluh kesah, cemburu, emosi, itu kan sifat manusia yang tidak mungkin lepas ya. Terlepas dia apakah soleh tidak soleh itu urusan lain. Nah itu katanya sangat kentara dalam masalah kehidupan berkeluarga. Sejak itulah saya mengurungkan niat. Nah itu kemarin istri-istri Nabi SAW, dan sekarang pembahasan selanjutnya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim adalah tentang khidam, tentang pelayan Rasulullah. Ini ada banyak, yang paling populer itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini suka ada yang salah persepsi ya. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu
Itu salah satu imam 4 mazhab. Selain Imam Syafi'i, selain Imam Ahmad, selain Imam Abu Hanifah. Kan Malik bin Anas, Anas bin Malik. Banyak yang salah persepsi seakan-akan ketika namanya Malik bin Anas, Anasnya ini adalah Anasnya sahabat Nabi. Padahal bukan. Jadi bapaknya Imam Malik itu, Malik bin Anas ya, itu bukan Anasnya sahabat Nabi. Bukan Anas bin Malik sahabat Nabi yang pelayan Rasulullah. Karena mustahil. Secara urutan zaman mustahil. Ini kalangan sahabat, ini kalangan setelah tabi'in. Nggak mungkin ketemu. Periodenya nggak mungkin ketemu. Jadi Anas bin Malik sudah meninggal. Malik bin Anas belum lahir. Kan tidak mungkin ketemu. Sekarang kalau kita melihat dari aspek definisi saja ya. Kan definisi sahabat itu kan orang yang hidup dalam keadaan Islam, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian meninggal dalam kondisi beriman. Itu sahabat Nabi. Poinnya itu adalah beriman dan ketemu Nabi dan meninggal dalam kondisi beriman. Itu definisi sahabat. Definisi tabi'in, orang yang hidup dalam kondisi beriman, ketemu dengan sahabat Nabi, otomatis tidak bertemu dengan Nabi ya. Nabi sudah wafat. Ketemu dengan sahabat Nabi dan meninggal dalam kondisi beriman, itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu orang yang hidup dalam kondisi beriman, ketemu dengan para tabi'in, ini tabi'ut tabi'in, dan meninggal dalam kondisi beriman. Artinya tabi'ut tabi'in itu tidak ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, Malik bin Anas ini, Imam Malik itu periode setelah tabi'in, otomatis tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Zamannya sudah terpotong oleh tabi'in. Maka nggak mungkin Malik bin Anas itu anaknya Anas bin Malik. Maka Anas yang bapaknya Malik ini Anas yang lain. Karena periode saat itu yang namanya Anas itu ada 5. Nah, ini yang bapaknya Imam Malik itu Anas yang lain lagi, bukan Anas bin Malik. Ini suka ada orang yang salah persepsi, artinya beberapa ya kalangannya. Ketika mendengar nama Malik bin Anas, oh ini anaknya sahabat Nabi, padahal itu tidak mungkin, mustahil. Secara umur saja sudah mustahil. Walaupun memang dua-duanya pernah lama di Madinah. Imam Malik bin Anas kan lama di Madinah. Makanya dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah. Anas bin Malik juga, beliau kan menjadi pelayan Rasulullah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia hidupnya di Madinah. Dan termasuk sahabat Nabi yang junior. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis karena sangat efektif membersamai Nabi. Nah, tapi di samping itu Anas bin Malik itu pribadi yang istimewa. Ibunya itu, kenapa belum silsilahnya itu, kalau melihat sejarah itu, kenapa Anas bin Malik itu menjadi pelayannya Rasulullah? Itu kan atas keinginan ibunya Anas. Jadi ibunya tuh bilang begini, jadi ketika orang-orang punya harta, sehingga harta itu digunakan untuk berdakwah untuk Islam, dan para laki-laki yang tidak punya harta juga berdakwah dengan mengangkat perang, jihad. Nah, ini perempuan, seorang janda, tidak punya suami, dan harta sangat terbatas. Mau dakwah pakai harta, nggak punya harta. Suami berjihad sudah tidak ada. Tapi kata ibunya, tapi saya punya anak kecil ini. Mungkin yang bisa disumbangkan untuk Islam itu menjadikan anak ini sebagai pelayan Rasulullah yang membantu dakwah Rasul. Akhirnya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak punya upaya untuk mendukung dakwah Islam ini kecuali anak ini yang saya niatkan untuk melayani kebutuhan dakwahnya. Jadi yang segala mempersiapkannya itu adalah Anas bin Malik. Tapi ibunya bilang gini kepada Rasulullah, tapi sebelum engkau mengambil anakku dan sebelum saya menyerahkan anakku, tolong doakan anakku ini 4 hal.
doakan kepada Allah supaya Anas ini hartanya berlimpah. Tolong doakan kepada Allah supaya umurnya panjang, ilmunya luas, anaknya banyak. Akhirnya Nabi berdoa dan doa Nabi dikabulkan. Empat-empatnya dikabulkan. Usianya panjang, ada yang mengatakan lebih dari 100. Kemudian anaknya banyak, ilmunya luas, dan hartanya berlimpah. Di antara sahabat Nabi yang hartanya berlimpah walaupun tidak sebanyak Abdurrahman bin Auf itu adalah Anas bin Malik. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim pada salah, itu ada doa khusus, Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya. Nah ini yang kemudian dikomentari oleh para ulama, ini menjadi dalil boleh kita itu meminta harta yang berlimpah seperti doanya Rasulullah untuk Anas. Tapi doa Nabi nggak sampai di situ. Doa Nabi ada lanjutannya, wa barik fima ataitahu, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepada Anas. Jadi bukan hanya minta kuantitas tapi juga minta kualitas. Kan kalau minta banyak itu kan kuantitas ya. Tapi ketika ujungnya wa barik fima ataitahu, berikanlah keberkahan dari apa yang telah engkau berikan atau akan berikan, itu berarti kualitas. Itu doanya Rasulullah kepada Allah untuk Anas bin Malik. Maka efektif sejak itu menjadi pelayan Rasulullah. Karena menjadi pendamping Rasulullah, maka wajar beliau di antara 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiallahu anha, dan yang keempat adalah Anas bin Malik. Itu sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiallahu anhu. Jadi beliau itu bukan bapaknya Malik bin Anas. Itu dua sosok yang tidak mungkin ketemu. Yang lain ada juga Abdullah bin Mas'ud. Ini pelayan Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud yang menjadi ahli tafsir ya. Sama, karena beliau menjadi pelayan Rasul. Kalau Anas bin Malik sering belajar kepada Rasul hadis, kalau Abdullah bin Mas'ud Quran. Makanya ketika Zaid bin Thabit menjadi sekretaris penulisan mushaf oleh Abu Bakar dan Utsman, kan wajar lah ada jealous ya, ada cemburu. Abdullah bin Mas'ud itu cemburu kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu kan anak kecil ya, anak belia. Ketika Rasulullah masih hidup sangat belia. Abdullah bin Mas'ud sudah senior. Nah, ketika para khalifah kemudian memilih Abdullah bin Mas'ud menjadi Zaid bin Thabit menjadi sekretaris penulisan Quran, Abdullah bin Mas'ud kan tanda petik protes. Bagaimana mungkin anak sekecil ini ketika Rasul masih ada ditunjuk oleh khalifah menjadi sekretaris, sementara ketika Rasul masih ada, saya itu sudah selesai membaca Quran di hadapan beliau berkali-kali. Itu yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud kepada khalifah. Jadi mungkin bahasa sekarang, Abdullah bin Mas'ud sudah baca Quran, Zaid bin Thabit masih main kaleci atau apa gitu. Tapi ternyata pilihan khalifah tidak asal gitu. Zaid bin Thabit itu sosok yang cerdas. Ketika Rasul masih hidup, Rasul kan pernah memerintahkan Zaid bin Thabit supaya belajar bahasa Persia. 15 hari bisa menguasai bahasa Persia. Itu Zaid bin Thabit. Dan ada kalimat dari Rasulullah, seandainya kalian terjadi perselisihan dalam Quran redaksi ya, maka kembalilah kepada Zaid bin Thabit karena beliau adalah asli Quraisy dan dialek Quran itu kebanyakan dari Quraisy. Nah, maka wajar kalau misalnya kemudian para khalifah mengangkat Zaid bin Thabit itu menjadi khalifah. Dan memang banyak zaman itu Rasul mengerahkan anak muda. Panglima perang terakhir Rasul itu kan Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah yang setelah diangkat menjadi anak, binnya itu dirubah, bukan bin Harithah menjadi bin Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad.
Kemudian turun Quran surat Al-Ahzab memperingatkan Rasulullah supaya tidak boleh berubah bin. Bin itu harus ke bapak biologis. Harus ke bapak biologis, dan anak ini harus tahu siapa bapak biologisnya anak ini, sehingga Rasul ditegur oleh Quran surat Al-Ahzab. Ketika turun surat Al-Ahzab, maka dirubah lagi oleh Nabi, bin Muhammad menjadi bin Harithah. Nah, kemudian Zaid bin Harithah ini cerai dengan istrinya yang namanya Zainab. Setelah cerai, kemudian Rasulullah menikahi mantan istrinya. Nah, ini bukti bahwasanya seorang laki-laki itu boleh menikahi mantan istri anak angkat. Tapi kalau mantan istri anak kandung atau mantu itu tidak boleh. Saya misalnya punya anak laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai, boleh tidak saya menikahi mantan istrinya? Tidak boleh, karena anak kandung. Tapi kalau anak saya ini anak angkat, kemudian cerai, saya boleh menikahi mantan istrinya. Sama dengan saudara tiri, itu kan boleh menikahi dengan saudara tiri ya. Seorang laki-laki punya anak laki-laki, kemudian laki-laki ini menikah dengan seorang wanita punya anak perempuan. Seorang ayah menikah dengan ibu, anak laki-laki menikah dengan saudara tirinya, itu boleh. Itu boleh untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan persusuan, hubungan darah. Nah, Usamah itu, Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang kebayang, Zaid saja itu anak angkatnya, Usamah anaknya Zaid. Ketika perang terakhir Rasul itu kan Rasul mengutus Usamah menjadi panglima perang. Ketika itu kan kayak Abu Bakar, Umar itu kan tanda petik protes. Nah, budak detik jadi panglima. Kan kayak nggak percaya. Tapi kan Rasul memilih tidak mungkin tanpa alasan kuat. Walaupun pada akhirnya perang tidak terjadi karena Rasulullah keburu sakit, sehingga Usamah memutuskan balik badan menunggu Rasulullah sakit. Ya, ini sosok Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat Nabi. Intinya adalah mereka para pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ini masih tentang ini ya, tentang awal-awal pembahasan, belum sampai ke bab hadis dan fikih berkaitan dengan ibadah beliau. Kemudian mengenai catatan-catatan beliau dan surat-surat yang beliau kirim. Ini dalam catatan Ibnu Qayyim, beliau itu mengirim kurang lebih 6 surat kepada raja-raja di luar kekuasaan Islam. Tapi dari sekian raja-raja yang masuk Islam cuma satu, yaitu Raja Heraklius menolak masuk Islam. Lebih tepatnya pura-pura masuk Islam sih. Jadi ketika menerima surat, beliau pura-pura masuk Islam, tapi ketika di belakang sahabat Nabi, beliau merobek surat Rasulullah. Dan Rasul tahunya dari malaikat Jibril. Kemudian Raja Muqawqis yang di Mesir, itu kan menolak masuk Islam, tapi dengan cara yang halus. Ketika utusan Rasul membawa surat dibaca oleh Raja Muqawqis, beliau mengucapkan terima kasih atas ajakan masuk Islam, tapi saya tidak bisa masuk Islam. Walaupun demikian tetap terima kasih. Dan di antara ucapan terima kasihnya itu adalah Raja Muqawqis mengirim 2 wanita sebagai hadiah kalau seandainya mau dinikahi oleh Rasulullah. Tapi yang diambil oleh Rasulullah cuma satu, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Yang satu lagi dinikahi oleh Kuridu tadi. Dari Maria ini kemudian punya anak namanya Ibrahim. Semua anak Rasulullah dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Wanita cantik, putih, menawan. Itulah wanita, salah satu wanita yang dari Mesir. Dan memang wanita di Mesir itu garulis. Walaupun saya dulu nggak pernah punya kebayang ingin nikah dengan orang Mesir, karena nggak ada yang mau sama saya.
Bukan saya nggak mau, karena nggak ada yang mau sama saya. Satpam tuh kaset diimpor ke Indonesia jadi artis. Itu di Mesir. Jadi kebayang ya, tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha itu dalam Al-Quran surat Yusuf itu ya. Kan keduanya orang Mesir. Sampai ada ungkapan dalam Quran itu kan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf. Yusuf punya hasrat kepada Zulaikha. Itu dalam satu kondisi yang tidak disengaja, di dalam satu ruangan. Ini laki-laki ganteng, ini wanita cantik. Rasul mengungkapkannya, Allah mengungkapkannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf yang ada di depannya. Yusuf punya hasrat kepada Zulaikha yang cantik yang sudah ada di hadapannya. Dua-duaan coba. Saya pas baca kisah itu, aduh untung dirinya Nabi Yusuf. Coba Pak Ari ya. Laula an ra'a burhana rabbi. Yusuf diselamatkan oleh Allah. Kalaulah sekiranya Yusuf itu tidak melihat petunjuk dari Allah. Apa itu petunjuknya itu? Ketika mau kejadian, tiba-tiba sekelibat bayangan ayahnya itu lewat. Nama ayahnya itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin dalam benak Nabi Yusuf itu, bapak orang Nabi, berapa orang kira. Dan pada akhirnya pun Nabi Yusuf menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi, menjadi Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebayang Nabi Yusuf itu di satu sisi memang gantengnya anugerah dari Allah, ada yang mengatakan mukjizat. Yang kedua memang dari Mesir, orang Mesir itu cantik ya, walaupun ada yang lebih cantik daripada Mesir ya, kayak Lebanon gitu, itu lebih cantik. Kayak Iran itu cantik ya. Ini Pak Haji aja yang sudah keliling-keliling pasti sudah tahu lah yang cantik doain Pak Haji. Wilayah mana saja yang cantik-cantik. Itu Raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu nggak masuk Islam tapi sopan. Beliau menolak tapi memberikan hadiah kepada Rasulullah. Jadi wajar kalau Aisyah ketika itu cemburu kepada Maryam karena cantik. Yang kedua bisa memberikan anak, walaupun Ibrahim ini meninggal di usia yang sangat muda ya, ada yang mengatakan 1 tahun baru lahir, berojol, lagi lucu-lucunya. Dan ada raja-raja yang lain yang masuk Islam hanya Raja Najasyi. Raja Najasyi yang kemudian setelah masuk Islam merahasiakan keislamannya. Hanya orang dekat yang tahu kalau beliau itu sudah masuk Islam. Apa alasannya beliau merahasiakan keislamannya? Beliau sebagai raja, beliau sebagai pembuka agama. Dua kapasitas pada dirinya. Pembuka agama Kristen di Najasyi, di Habasyah, Ethiopia sekarang. Bayangkan ya, seorang, kalau ilustrasi sekarang mungkin seorang paus di Katolik Roma tiba-tiba masuk Islam, gimana nggak kaget itu gereja? Raja Najasyi pun sama, pemuka agama Kristen di Ethiopia, pimpinan paling tertinggi masuk Islam. Kalau seandainya kemudian mendeklarasikan dirinya masuk Islam, itu kan pasti ramai itu gereja. Makanya beliau memilih untuk menyembunyikan, hanya orang sekitarnya yang tahu. Dan orang sekitarnya pun boleh jadi sudah masuk Islam juga, hanya 1, 2, 3 orang yang tahu. Sampai pada akhirnya beliau meninggal. Nah ini jadi gambaran ya, jangan sembarangan memvonis orang kafir, bahaya. Raja Najasyi itu sebagai raja, pemeluk agama Kristen, masuk Islam, yang punya kuasa sebagai raja ya. Tapi karena khawatir setelah dihitung-hitung lebih baik menyembunyikan, otomatis dia tidak merubah hukum Kristen menjadi hukum Islam. Tapi ketika meninggal, tidak merubah hukum Kristen menjadi hukum Islam, meninggalnya dalam kondisi Islam atau tidak? Islam. Buktinya apa? Rasulullah mensalatkan salat gaib. Yang memerintahkan Rasul salat gaib siapa? Pasti Allah. Ketika itu Rasul khawatir Raja Najasyi tidak disalatkan karena ada di tengah komunitas non muslim.
seandainya orang yang berhukum selain hukum Allah langsung dicap kafir, Raja Najasyi pasti dianggap kafir, tapi tidak. Nah ini tentang Quran surah Al-Maidah ya, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu harus hati-hati, jangan main vonis gitu. Apalagi Indonesia, negara yang didirikan oleh para ulama, hampir semua ajaran Islam pun sudah diadopsi, sudah diambil oleh undang-undang yang sudah ada. Maka tidak tepat kalau yang membenturkan Islam itu dengan Indonesia dengan Islam, tidak. Apalagi Pancasila, sila 1 sampai akhir itu kan Islam sekali. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu Islam sekali. Adil beradab itu kan dari ajaran Islam. Persatuan Indonesia ukhuwah dari Islam. Keempat, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu Islam sekali. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu Islam sekali. Dan yang membuatnya juga adalah para ulama. Itu mengenai apa ajaran itu Raja Najasyi. Jadi yang masuk Islam itu hanya Raja Najasyi. Setelah itu sisanya itu non-Islam. Dan makanya wajar ketika terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, Rasul itu lebih mendukung kepada Romawi daripada Persia. Persia itu kan Zoroaster ya. Sementara Romawi itu Nasrani. Nasrani itu walaupun beda dengan kita, tapi ada asal-usul sama, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Kan kita menganggap Nabi Isa sebagai Nabi, Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kita dan mereka sama menganggap Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi. Titik krusial perbedaannya itu ada pada sosok Nabi Isa. Itu yang menjadi pembeda jalan antara kita dengan mereka. Tapi walaupun beda, tetap dibandingkan agama Zoroaster yang di Persia ketika itu, kita lebih dekat kepada Nasrani. Makanya kan doa Nabi itu Allahumma ahlikil zalim bil zalim. Ya Allah, hancurkanlah pasukan yang zalim oleh pasukan yang zalim. Pasukan yang zalim itu Persia, yang zalim kedua adalah Romawi. Hancurkanlah Persia dengan Romawi. Yang ini zalim, yang ini zalim, tapi yang ini lebih ada kemiripan. Maka Rasul mendukung Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayagribun. Itu Quran surat Ar-Rum. Dan dalam Al-Quran gitu kan, dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladziina al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan melihat orang yang paling keras permusuhannya itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian akan melihat orang yang paling dekat secara emosional dengan orang beriman adalah orang Nasrani. Jadi Nasrani itu pasti akan lebih dekat daripada Yahudi. Makanya pada zaman Nabi di Madinah khususnya, yang memerangi Nabi kan Yahudi, bukan Nasrani. Bani Mustalik, Bani Nadir, Bani Quraidah, Nasrani. Karena di Indonesia itu yang non Muslim kebanyakan Nasrani, bukan Yahudi. Karena Yahudi 100 ribu di Indonesia. Orang Yahudi itu kerjanya berusaha. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya sedikit pembahasan. Yang terakhir dikit lagi, ini tentang muadzin Rasulullah. Ada 3 ya, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, sama Abu Mahdzurah. Bilal itu kalau azan suka yang malam jam 3 itu. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum biasanya azan pas subuh, azan payana. Nah kalau Abu Mahdzurah itu random ya, walaupun seringnya adalah subuh juga. Dan Bilal juga ada di azan sholat yang lain. Wallahu a'lam.
Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu. Selanjutnya mungkin ada yang mau mendiskusikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang surat Yusuf ya, sedikit yang walaqad hammat bihi wa hamma biha itu ada menjelaskan bahwa sebetulnya Yusuf tidak tertarik gitu, karena itu akan mengurangi nilai kenabian gitu kan. Walaupun kalau versi saya pribadi ya manusiawi lah ya gitu, tapi itu betul-betul dikantor bahwa masa sih Nabi seperti itu. Jadi itu walaupun hanya hasrat mungkin ya, nah itu mungkin apakah ada beda penafsiran atau seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, masalah anak angkat. Kalau sekarang itu kan mungkin juga sejak dulu ya, kita sudah tahu ketika seseorang mengangkat anak sejak bayi tapi ternyata ia disusui oleh ibunya, karena memungkinkan ya seorang ibu angkat menyusui anak angkatnya gitu, itu kan menjadi jatuhnya jadi seperti anak kandung mungkin ya. Kalau seorang ibu angkat gitu ya, mengambil anak angkat sejak bayi tapi sempat disusui gitu oleh ibu angkatnya, ya itu apakah kan menjadi anak kandung? Jadi apakah segalanya menjadi seperti anak kandung gitu, menjadi mahrum bagi bapaknya dan sebagainya gitu. Karena dulu saya berpikiran kalau yang bisa menyusui itu hanya ibu kandung gitu, tapi ternyata bisa gitu kan sekarang itu dengan ada hasilnya apa ya, stimulus laktasi gitu ya. Jadi sebelum mengambil anak itu diberikan berbagai treatment lah gitu, sehingga akhirnya bisa menyusui gitu kan. Dan memang ada hasilnya keluar gitu, memang bisa gitu ya. Walaupun mungkin tidak sebanyak yang ibu kandungnya gitu. Nah itu bagaimana Islam memandang hal seperti ini gitu. Karena kalau dulu perasaan anak angkat tuh ya orang lain gitu kan. Tapi kalau sudah disusui berarti menjadi seperti apa ya? Sejak jazakallah. Yang pertama dulu, memang betul ada penjelasan di dalam kasus seperti itu. Tapi gini, apa ya maksudnya, terrealisasi dengan tidak terrealisasi. Kata ham itu kan kata ham itu kan keinginan ya. Dan Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ham itu apa ya? Ham itu keinginan yang kuat, itu ham. Keinginan yang kuat, bahasa Arabnya itu ham. Nah, ketika Allah mengatakan Zulaikha sudah punya keinginan yang kuat kepada Yusuf, lalu Allah pun menjelaskan bagaimana kondisi Yusuf. Walaqad hamma biha. Beliau pun sudah punya keinginan yang kuat kepada Zulaikha. Cuman kan keinginan itu terlaksana atau tidak? Yang dimaksud Ibnu Katsir itu keinginan yang kemudian tidak terlaksana. Yang menurut beliau tidak mungkin ada pada pribadi Nabi itu, tidak mungkin terjadinya. Unsur manusiawinya itu ya manusia biasa. Makanya kan kemudian kan ada redaksi yang beberapa selanjutnya itu, apa yang mencegah Nabi Yusuf itu, laula an ra'a burhana rabbi. Pada hakikatnya Allah yang mencegah gitu ya. Tapi jalannya Allah memberikan petunjuk caranya. Artinya pada pribadi Nabi itu, siapapun nabinya, unsur manusiawinya itu tidak akan hilang. Kayak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan definisi maksum itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa atau keliru, bukan tidak pernah berbuat keliru, bukan. Beliau kan pernah berbuat keliru, cuman kemudian ketika keliru langsung diluruskan oleh Allah ketika bermuka masam itu kepada orang yang datang kepada Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, langsung diingatkan oleh
Rasul. Jadi yang saya pahami dari maksud Ibnu Katsir itu adalah yang tidak mungkin pada Nabi itu tidak mungkin terrealisasi kelakuan yang buruk itu. Tapi kalimat Allah Yusuf sudah punya keinginan kepada ketertarikan kepada Zulaikha, itu kan sangat manusiawi biasa, sangat manusiawi sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, anak angkat yang disusui oleh ibu angkat. Kalau dikatakan apakah akan sama statusnya seperti anak kandung 100%, nggak mungkin. Yang pertama, sepersusuan itu atau yang menyusui itu hanya kaitannya dalam masalah pernikahan, tidak boleh dinikahi. Saya punya kawan perempuan, lahirnya di hari yang sama, tahun yang sama. Kemudian anak perempuan ini disusui oleh ibu saya. Yang menjadi perubahan hukum itu hanya sebatas saya tidak boleh menikahi dia. Tapi status anak angkatnya tetap anak angkat, dalam artian dia tidak punya hak waris dari bapak angkat, walaupun disusui oleh istrinya. Bahkan ibu angkatnya pun kalau meninggal, anak ini tidak punya hak waris, hanya sebatas wasiat sepertiga, itu pun kalau ibunya mau ngasih wasiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak ini disusui oleh ibu angkatnya. Tetapi kan hubungan antara ibu angkat ini dengan suaminya itu kan hubungan pernikahan, bukan hubungan darah. Dia disatukan oleh akad nikah, bukan disatukan oleh darah. Maka otomatis anak ini tetap bisa dinikahi oleh bapak angkat. Bukan. Kecuali kalau misalnya hubungannya hubungan darah. Anak ini disusui oleh ibu angkatnya, kemudian ibu angkat ini walaupun ini debatable ya, tadi ibu angkat ini punya anak kandung juga. Ini kan hubungan darah ya, antara ibu kandung dengan anak kandung, hubungan darah. Maka ketika anak ini disusui oleh ibu kandungnya, otomatis tidak boleh menikah karena satu persusuan. Tapi dengan suaminya ini kan bukan hubungan darah, hanya hubungan pernikahan, tetap boleh menikah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz hanya jadi betul-betul hubungannya sama hubungannya hanya tidak boleh menikah dengan yang persusuannya saja, Kan bapak-bapak kan hubungan larangan pernikahan itu kan cuma dua, nasab dan persusuan. Lebih dari itu tidak ada. Nah dia kan kan anak angkat ini dengan suami ibu angkat, pertama tidak ada hubungan nasab, yang kedua tidak ada hubungan persusuan, kecuali kalau anak ini menyusuinya ke ibu si bapak ini. Kecuali di satu sisi menyusu ke ibu angkatnya, sisi lain menyusu juga ke ibu dari bapak ini. Itu kan jauh tuh. Kecuali kalau gitu. Itu mengenai yang demikian. Makanya itu hukum yang memang demikian apa adanya. Sebetulnya kalau waris masih bisa diakalin ya, kalau waris itu diakalin dalam artian wasiat, akalin positif ya, wasiat gitu. Jadi bapak atau ibu angkatnya itu bilang kalau mau nanti kalau bapak meninggal ini sepertiga buat ini buat fulan, karena semuanya sudah ini anak angkat sepertiga. Berarti kan sudah diamanin buat dia nih. Karena kalau keburu meninggal kemudian tidak menyampaikan wasiat, sama sekali tidak punya hak waris sepeser pun. Dia tidak bisa menuntut juga karena dalam hukum Islam tidak ada hak waris bagi anak angkat. Itu mengenai yang demikian. Ustaz, ini dulu
Dinikah dulu. Ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa bapak atau suami dari seorang istri yang menyusui anak angkat mereka, ketika istrinya itu meninggal, si suaminya boleh nikahin anak-anak susu angkat. Nah sekarang kalau misalnya suaminya yang meninggal, ini yang anak angkat susu itu laki-laki, terus pengen nyusu terus, artinya gini, nikah itu sama ibu nyusu terus dan nikah. Boleh nggak? Kalau begitu, kenapa kalau laki-laki kok boleh? Kalau suami? Karena ini, makanya kenapa kondisinya beda ketika anak angkat itu perempuan atau laki-laki. Kan yang menyusui itu kan ibu ya, bukan bapak. Ya. Karena ibu yang menyusui, anak angkatnya ini adalah perempuan, maka otomatis anak angkat ini ketika ibu angkatnya meninggal, dia bisa menikah dengan bapak angkatnya. Ya. Karena hubungan ibu angkat dengan bapak angkat itu hanya sebatas hubungan pernikahan, bukan hubungan darah. Kalau anaknya dimadu juga, ya anak angkat susu persusuannya. Anak saya kalau saya berpendapat boleh. Iya, bukan dimadu misalnya ibu Ibunya diambil, anak angkatnya diambil. Boleh. Boleh. Kayak gini ya, seorang boleh, Pak. Boleh. Itu mengenai yang demikian. Nah, karena hubungan di antara keduanya itu bukan hubungan beda kalau misalnya gini Pak, beda kalau misalnya anak ini anak angkat, anak kandung. Ya. Kalau anak ini anak kandung daripada gimana ya? Anak ini anak kandung dari ibu, ya otomatis anak kandung dari bapak. Oke, ya, itu nggak boleh. Anak tiri, kok anak tiri ada ayatnya Quran surat An-Nisa ayat 16 nggak boleh. Anak tiri ada klausulnya nggak boleh. Anak tiri. Iya. Kecuali kalau bapak ini menikah dengan seorang istri janda, punya anak, tapi setelah nikah 5 menit diceraikan, Ya. belum sempat berhubungan badan, boleh itu menikah dengan mantan anak tirinya, itu boleh. Kalau belum berhubungan badan, tapi kalau sudah berhubungan badan itu tidak boleh. Tidak boleh. Saya kalau saya punya, misalnya ada laki-laki pikiran kotor gitu ya, saya tadi mau bilang pula saya loh. Ada laki-laki punya pikiran kotor gitu kan, menikah dengan seorang janda, pas di akad pernikahan ningali, nah anak dulu gelis. Akhirnya setelah dinikahi, terjadi nikah cerai itu kan, kenal mending juga anaknya itu kan. Nah, itu boleh karena belum berhubungan, tapi itu bukan saya Pak. Hampir saya salah bicara tadi. Pas dia nanyain berhubungan badan itu apa? Saya nggak bisa jawab. Kecuali kalau begitu. Dan benar-benar terjadi ini ya di suatu kampung, benar-benar terjadi gitu. Kan intinya bahwa Allah itu tidak akan menghukumi orang yang tidak tahu gitu. Nah kejadiannya seperti ini, ada satu penyusuan, jadi ada dua orang anak yang satu persusuan dari ibunya gitu, kemudian nikah, nah sampai bertahun-tahun punya anak gitu. Nah ketahuannya secara hukum karena mereka mungkin tidak tahu waktu itu di persesuaian apa, tidak terkontrol, sampai punya anak udah gede gitu. Waktu itu udah SD ya, udah kelas 4, nggak tahu gitu. Nah ketahuan, akhirnya sama setempat itu ya disuruh diceraikan gitu. Ceraikan ya, namanya lagi
harmonisnya rumah tangga, nggak artinya nggak tenang gitu. Tapi mungkin berperang lah antara iman dengan ini. Berapa bulan kemudian akhirnya si para ulama perkampungan itulah sepakat untuk dirujukan kembali gitu. Nah ini bagaimana? Ya, dirujuk kembali sampai bersatu lagi gitu karena sudah punya anak gitu. Keputusan para tokoh kampungnya itu ya udah disuruh ini lagi. Ya mungkin yang saya ingat ini pada saat sekarang gitu, kalau dulu mah nggak ingat apa-apa karena Allah tidak menghukumi kepada orang yang tidak tahu. Itu aja mungkin yang disimpulkan oleh tokoh setempat itu. Nah sampainya dirujukkan kembali karena udah berpisah berapalah hampir setahun kalau tidak salah gitu. Tak gimana itu? Pertama begini, ketika dia belum tahu, dia lepas dari dosa. Tapi setelah tahu, dia wajib melakukan yang sudah diketahui. Cuman yang jadi catatan gini, kalau dalam kacamata agama, cerai itu kan terjadi setelah pernikahan yang sah. Gitu. Kalau pernikahan sah, maka ada namanya perceraian. Kalau rumah tangga tidak harmonis atau apapun itu. Ini kan pernikahannya tidak sah. Ini bukan dari kacamata hukum positif ya, tapi dari kacamata hukum Islam. Ini kan pernikahannya tidak sah dari awal karena saudara sepersusuan, maka otomatis tidak ada istilah cerai. Jadi karena gitu sah gitu. Nah ini otomatis sebetulnya ketika itu sudah tahu oh ini sudah persusuan, walaupun si laki-laki ini tidak mengucapkan talak kepada istrinya, tetap itu nikahnya otomatis yang dulu itu tidak sah. Tidak perlu ada ucapan talak pun. Berarti tidak pernah menikah, tidak pernah cerai. Otomatis yang rujuk pun tidak pernah rujuk. Juga tidak tahu apakah pada saat itu diceraikan, cuman dipisah aja gitu. Nah, berarti pemisahan gitu. Pemisahan gitu. Alasan para tokoh agama di kampung itu karena alasannya sudah kadung punya anak, disatukan lagi gitu. Ya punya anaknya terjadi karena ketidaktahuan, tidak ada masalah. Tapi setelah tahu harusnya jangan disatukan lagi. Iya, jangan kemudian menjadi alasan alasan ketidaktahu di belakang itu bukan menjadi pembenaran ketika sudah tahu. Bulan? Anaknya binnya kepada ibunya. Binti Jadi bin, kalau perempuan anaknya perempuan binti, tapi kalau anak laki-laki tetap bin. Binnya tapi kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Kayak mohon maaf ya, kayak anak hasil perzinahan. Kan hamil sebelum nikah itu yang paling kasihan itu kan anak sama perempuan. Laki-laki pergi tanpa dosa, tanpa jejak gitu kan. Yang kasihan itu kan perempuan. Kalau hamil sebelum nikah itu pertama anak ini tidak punya hak waris dari bapak biologisnya. Anak ini, bapaknya ini, bapak biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya kalau anaknya perempuan. Yang ketiga, bin nasabnya itu tidak boleh kepada bapak biologis. Itu kalau hamil sebelum akad nikah. Wallahu a'lam. Enggak? Masih yang tadi, jadi kalau begitu ketika seorang menyusui anak angkat, berarti ketika anak perempuan ya yang berarti selama ketika dia mulai dibalik, jadi sudah harus menurut Allah itu bukan ada bapaknya itu ya, berarti karena bukan karena dia jadi mahram bapak. Iya. Ya samanya kayak anak-anak biasa berarti ya. Iya. Karena dia kayak kecuali kalau hubungannya dengan anaknya. Anak bawahan, anak sepersusuan. Tapi kalau dengan bapaknya tetap beda. Kemudian bagaimana dengan hukum bang asing kan, misalnya yang punya pelatihan asing kemudian di Bang asing. gitu ya. Saya tadi sadar kan bang asing. Ya. Dan satu lagi berkaitan dengan tadi yang Nabi Yusuf ada kecenderungan gitu ya, apakah bisa disetarakan dengan mengingat
itu sangat manusiawi lah gitu kan. Misalnya seperti Nabi Yakub yang ketika dikasih misalnya, kemudian Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya misalnya, atau Nabi Muhammad yang bermasalah buka gitu kan. Apakah itu menunjukkan bahwa Nabi pun ada hal yang manusiawi lah gitu ya, walaupun tidak menjadi catatan itu, tapi itu mengingatkan bahwa tetap saja dia mulia gitu dengan kegurannya. Apakah begitu juga kita memahami menyimpulkannya ya? kan di akhir Al-Baqarah itu kan Rabbana la tu'akhidna Rabbana la tu'akhidna nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau anggap dosa atas perilaku innasina, atas perilaku lupa, kesalahan karena lalai lupa, aw akhtana, atau karena kesalahan yang simpel. Artinya kan ini kan sebetulnya doa yang dalam Quran ini kan berlaku untuk semua manusia. Tidak ada manusia yang zero kesalahan tuh, siapapun itu nggak ada, termasuk para nabi. Itu sangat manusiawi biasa. Ketika Allah mengajarkan Nabi untuk mengenalkan dirinya kepada umatnya, itu kan kalimatnya itu Al-Isra 110, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah sesungguhnya aku tuh manusia seperti kalian, punya salah, walaupun kadar salahnya pasti beda ya, punya kelemahan, ngantuk, segala macam. Yang membedakan apa? Yuha ilayya, bedanya aku diberikan wahyu. Nah, wahyu inilah yang kemudian mengontrol para nabi. Beda dengan kita, tidak ada yang mengontrol karena tidak mendapatkan wahyu. Jadi kayak Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Ayub kayak gitu ya, unsur manusiawi yang tidak mungkin hilang, dan itu otomatis tidak mengurangi kemuliaan mereka. Dan ini menjadi catatan juga, tidak ada alasan bagi kita untuk mengkultuskan mereka. Mereka contoh tapi bukan kultus. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Bang Asi ya, apakah boleh? Boleh. Cuman yang khawatir itu kalau Bang Asi itu dikumpulkan dalam satu drum dalam satu yayasan misalnya, bagi anak-anak yang misalnya ibunya sakit atau apa, ini ada ASI, kebayang misalnya sekian ASI dikumpulkan, disatukan, kemudian anak yang mau silakan ambil gitu kan. Ini kan beda dengan susu sapi yang tidak ada konsekuensi hukum. Susu ibu kan ada konsekuensi hukum. Khawatirnya nanti tiba-tiba terjadi pernikahan pada dari sumber yang sama, sementara susu ini sudah campur, sudah terdeteksi. Jadi kalaupun ada Bang ASI, harus jelas ASI ini punya siapa, disimpan, yang menyusui siapa, catatannya itu harus jelas. Wallahu a'lam. Mungkin segitu dulu ya, sudah siap. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu yang kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.